Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara asy-syekh al-imam al-ajallu al-ustadz Radiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaqi anna dzal qarnain lamma arada an yusafira liyastawliya 'ala al-masyriq wal maghrib syawara al-hukama wa qala kaifa usafiru li hadzal qadr minal mulki fa inna ad-dunya qalilah faniyah wa mulkad dunya hakir falaysa hadza min 'ulwil himmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan nutur asy-syaikhu sapa guru al-imamu kang dadi imam al-ajallu kang agung al-ustadu kang dadi guru rupane Radiyuddin An-Naisaburi rupane Imam Radiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaqi ing dalam kitab Makarimil Akhlaq anna dzal qarnain ing satuhune raja Dzul Qarnain lamma arada iku tetep ing dalem semangsane ngarepaken sapa Dzul Qarnain ayyusafira ing yen to lunga sapa Dzul Qarnain liyastauliya supaya yen to nguasani sapa Dzul Qarnain alal masyriqi ing atasi wetan wal maghribi lan kulon syawara mongko rembukan sapa Dzul Qarnain al hukamaa ing pira-pira wong alim wa qala lan dawu sapa wa qala lan dawu sapa Dzul Qarnain kaifa hale kaya apa usafiru lunga sapa ingsun li hadzal qadri krana iki derajat minal mulki saking ngeratoni fa inna dunya mongko satuhune dunya qalilun iku sithik faniyatun tur kang rusak wa milkad dunya lan satuhune keratonan dunya hakirun iku ino falaisa mongko ora ono hada apa iki safar min uluwil himmati iku saking luhure sejo faqala nuli dawu sapa
al hukama sapa pira-pira wong alim ing dawuh safir lunga sira liyahsula supaya yen to hasil laka maring sira mulkud dunya apa keratonan dunya wal akhirati lan akhirat. Faqala nuli dawuh sapa Dzulqarnain hada hasanun hada utawi iki safar hasanun iku bagus. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh innallaha sa'tuhune Allah yuhibbu iku demen sapa Allah ma'aliyal umuri ing pira-pira luhuri pira-pira perkara wa yakrahu lan sengit sapa Allah sufsafaha ing asore umur wakila lan dan ucapaken apa pengucap fala ta'jal bi amrika wastadimhu fala ta'jal mongko ojo kesusu sira bi amrika kelawan perkorone sira wastadimhu lan ngelanggengono sira hu ing amr fama shalla mongko ora jejeg asoka ing tekan sira kamustadimin kaya wong kang ngelanggengi kila lan den ucapaken apa pengucap qala Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah li Abi Yusufa maring Abi Yusuf rahimah mugi-mugi ngrahmati huma ing Abu Hanifah lan Abi Yusuf Allahu sapa Allah taala ing dawuh kunta ana sira balidan iku wong kang bebel akhrajatka ngetuaken ka ing sira al muwadhabatu apa netepi ajeg fidarsi ing dalam belajar wa iyyaka lan wedi sira wal kasala lan malas fa innahu mongko satuhune malas syukmun iku ala wa afatun lan penyakit azimatun kang agung qala dawu Asy-Syaikh sapa guru rupane Abu Nasr As-Sufar Al-Ansori kang bangsa Ansori ya nafsi ya nafsi he awa ingsun la turhi ojo kendo sira anil amali saking amal fil birri
ing dalem tingkah bagus, wal adli lan gawe adil, wal ihsani lan gawe bagus, fi mahlin ing dalem alon-alon, wa kullu di amalin utawi saben-saben wong kang anduweni amal, fil khairi ing dalem kebagusan, mutabatun iku den kepingini, wa fi balain lan iku tetep ing dalem bala, wa syu'min lan olo, kullu di kasalin utawi saben-saben wong kang anduweni males, kullu di kasalin utawi saben-saben wong kang anduweni rasa males. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari guru kita, yaitu adalah Syekh Al-Imam yang dia sudah menjadi imam Al-Ajallu, imam yang sudah mulia, Al-Ustad, dan juga menjadi seorang guru. Beliau adalah Radiyuddin An-Naisaburi. Diceritakan fi kitab Makarimil Akhlaqi, beliau menulis dalam satu kitab yang di situ nama kitabnya adalah kitab Makarimil Akhlak. Kitab yang di situ tentang membahas tentang kemuliaan akhlak. Bahwa Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi ini menulis dalam satu kitab tentang masalah seorang thalabul ilmi itu seharusnya harus muwadhabah, harus bersungguh-sungguh dan juga istiqomah dan juga mudawamah dalam mencari ilmu. Beliau menulis tentang masalah kemuliaan akhlak dalam kitab Makarimil Akhlak. Apa dalam isi kitabnya? Bahwa diceritakan anna Dzul Qarnain, bahwa ada seorang raja, namanya di situ Raja Dzul Qarnain. Ya, kalau dilihat dari maknanya, raja yang di situ mempunyai dua tanduk. Raja yang di situ mempunyai dua tanduk. Makna dari Dzul Qarnain sendiri adalah orang yang mempunyai dua tanduk. Ada yang mengatakan bahwa bukan berarti raja itu mempunyai tanduk yang seperti kita pahami, tidak. Ada yang menafsirkan bahwa dijuluki dengan Dzul Qarnain seseorang yang memiliki dua tanduk. Ada yang mengatakan bahwa Raja Dzul Qarnain ini semasa menjadi raja dia itu menguasai negara Persia dan negara Romawi, ya, negara yang sangat besar, ya, dan sulit dulu untuk ditaklukkan. Ya. Sehingga di waktu masanya Raja Dzul Qarnain yang awalnya sulit untuk ditaklukkan negara Persia dan Romawi, pada waktu jabatannya Dzul Qarnain ini semuanya ditaklukkan. Ya. Itu dikenal dengan Masyriq wal Maghrib, ya, negara Persia dan Romawi. Sehingga dengan suksesnya, dengan mujahadahnya, bersungguh-sungguh memerangi negara Persia dan Romawi, sehingga Dzul Qarnain ini dijuluki dengan Dzul Qarnain, orang yang mempunyai dua tanduk. Itu. Ada juga yang mengatakan memang Dzul Qarnain ini dijuluki Dzul Qarnain memang dalam rambutnya Dzul Qarnain ini memang bertanduk, ya, digelung, ya. Memang Raja Dzul Qarnain ini rambutnya digelung antara kiri dan kanan, seperti tanduk yang di situ berada di arah kiri dan kanan. Sehingga dengan gelungan kuncirannya Dzul Qarnain itu, rambutnya digelung, sehingga dijuluki dengan
Dzulqarnain. Seperti halnya memang bertanduk. Ya. Oleh karena itu memang Raja Dzulqarnain ini raja yang sangat syuja, yang sangat pemberani. Sehingga ada istilah bahwa kambing yang sangat pemberani, yang bisa nyurodok, ya, itu kambing yang di situ bertanduk. Ya. Jadi kambing yang bertanduk itu bisa mengalahkan terhadap musuh-musuhnya. Sama dengan Dzulqarnain, yang di situ memiliki ciri khas gelungan rambutnya kiri dan kanan, sehingga dan juga bisa menaklukkan negara Romawi dan Persia, sehingga dia itu dijuluki dengan Dzulqarnain. Ya. Jadi raja yang di situ mempunyai dua tanduk kekuasaan, yaitu negara Romawi dan negara Persia. Ya, sehingga banyak di situ dengan jihadnya Dzulqarnain ini dalam memerangi Romawi dan Persia, sehingga dia itu sukses dalam menaklukkan negara Romawi dan Persia. Dan semulanya Romawi dan Persia ini sulit untuk ditaklukkan, karena di samping di situ mempunyai tentara yang kuat, ya, dan juga memiliki strategi perang yang sangat canggih. Ya. Tapi berkat dengan bersungguh-sungguhnya Raja Dzulqarnain, sehingga beliau bisa menumpaskan dan menaklukkan raja-raja Romawi dan raja-raja Persia. Sehingga di situ karena berkat mujahadahnya beliau bersungguh-sungguh dengan pasukannya, beliau itu dijuluki dengan Dzulqarnain. Itu. Bahwa ketika anna Dzulqarnain lamma arada ayusafir, ketika Raja Dzulqarnain menginginkan untuk bepergi menguasai Masyriq wal Maghrib, istilahnya Persia dan negara Romawi. Sebelum itu syawarah. Sebelum itu Raja Dzulqarnain ini bermusyawarah, mengajak rembuk terhadap panglima-panglima perangnya. Ya. Jadi sebelum berangkat Raja Dzulqarnain ini berangkat untuk perang, ya, maka Raja Dzulqarnain ini sebelumnya mengajak rembukan, mengajak musyawarah terhadap panglima-panglima perang, ya, atau juga terhadap hukama, orang-orang yang paham dan juga orang-orang yang ahli hikmah, dan mengatakan waqala kaifa usafir li hadzal qadri minal mulki fa inna dunya qalilah. Ketika sudah bermusyawarah antara Raja Dzulqarnain kepada al-hukama, orang-orang ahli hikmahnya, Raja Dzulqarnain mengatakan, bagaimana saya bisa perang untuk menaklukkan Raja Persia dan juga menaklukkan negara Romawi hanya untuk mendapatkan kekuasaan yang ada di dunia. Ya. Apa gunanya, kata beliau, apa gunanya untuk berperang hanya untuk menguasai kekuasaan yang sangat rendah, hanya untuk menguasai dunia yang sangat hina. Dan beliau mengatakan fa inna dunya qalilah nafiyah, bahwa dunia itu hanya bersifat sementara. Ya. Dunia itu hanya bersifat sementara dan tidak bisa kita bawa ketika kita mati. Ya. Kecuali dunianya bisa digunakan untuk jalan fil akhirah. Jadi Raja Dzulqarnain ini ketika hendak berangkat untuk menaklukkan Masyriq wal Maghrib, Romawi dan Persia, beliau itu rembuk dulu bersama para al-hukamanya, ahli hikmahnya, juru hakimnya. Beliau mengatakan bahwa di situ, apa gunanya saya untuk memerangi Masyriq wal Maghrib hanya bertujuan untuk memiliki dunia. Karena dunia itu fa inna dunya qalil, karena dunia itu hanyalah bersifat sementara. Ya, mata'ud dunya qalil. Ya. Dan juga dunia itu nafiyah, akan hina, akan sirna. Ya. Maka diceritakan oleh Sayyidina Ali bahwa ad-dunya jifah, bahwa dunia itu adalah bangkai. Ya. Bukan berarti kita melihat dunia langsung seperti bangkai, enggak. Artinya apa? Kita mencari dunia jangan terlalu sampai di situ melupakan terhadap kewajiban-kewajiban kita. Nah, makanya oleh Sayyidina Ali mengatakan ad-dunya jifah, bahwa dunia itu adalah bangkai. Ya. Jangan terlalu kita memiliki terhadap dunia. Oleh karena itu beliau mengatakan fa inna dunya qalilah. Dunia itu hanya bersifat sementara dan tidak bisa kita miliki dan kita bawa kepada alam akhirat. Ya.
Sekalipun misalnya mobil kita banyak, ya, mobil kita 10, ya, mobil-mobilan. Dan juga di situ rumah kita megah luar biasa. Ya. Itu pun tidak akan kita bawa kepada alam kubur kita. Ya. Malah yang kita bawa ketika kita sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ajal, sudah nyampe idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah menghampiri pada diri manusia, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diakhirkan. Kalau sudah waktunya, maka itu ajal menjemput kita. Ya. Oleh karena itu, ketika sudah kita diangkat ajal kita oleh Allah, dicabut melalui malaikat Israel, maka kita sudah tidak bisa memiliki amal lagi. Oleh karena itu, ketika kita sudah tiada, ya, kendaraan kita di situ bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kendaraan kita adalah keranda, ya. Ya. Jadi keranda yang kita tunggangi nanti, atau kendaraan kita yang kita tunggangi ketika kita sudah tiada di dunia, maka keranda kita bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau juga ada tulisan di situ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah kendaraan kita yang sebenarnya. Ya. Ya. Dan warnanya pun hijau. Ya. Itu keranda kita. Atau kendaraan yang kita tunggangi nanti ketika kita menuju ke alam kubur, ya. Bukan mobil mewah yang kita tunggangi, ya. Dan juga bukan rumah yang sangat megah yang kita huni, ya. Ketika kita sudah berada dalam kubur, maka yang sendiri kita di alam kubur, ya. Ya. Itu hanya amal kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan itu ketika kita sudah tiada, maka kendaraan kita yang sebenarnya adalah keranda, katel, ya. Dan di situ bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan penuh dengan bunga-bunga. Bukan bunga-bunga yang indah, ya. Tapi di situ bunga-bunga yang di situ mengantarkan seorang mayat kepada liang lahatnya, ya. Kalau mobil kita yang sekarang misalnya mobil yang sangat indah, ya. Mobil yang sangat megah, yang sangat mahal, mungkin kita tuliskan dengan hada min fadli rabbi, ya. Kan banyak orang-orang yang punya mobil yang sangat mewah, dituliskan di belakangnya hada min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah. Ya. Tapi ketika dia itu sudah diambil nyawanya oleh Allah, maka kendaraannya yang sebenarnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga di situ bertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu adalah kendaraan kita yang sebenarnya yang bisa mengantarkan kita kepada alam kubur. Ya. Itu. Jadi Syekh Dzulqarnain ini mengatakan bahwa ad-dunya qalil, dunia itu hanya bersifat sementara yang tidak bisa dimiliki atau dinikmati ketika kita berada di alam kubur, kecuali dia itu menggunakan dunianya dengan menggunakan yang baik, ya, sering bersedekah, ya. Dan juga di situ zakatnya sesuai dengan syariat. Nah, dengan dunia yang seperti ini bisa mengantarkan dirinya kepada akhirat dengan baik dan bisa menjadikan timbangannya menjadi berat. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ketika kita berada di alam kubur, ketika sudah ditimbang amal baik dan amal buruk kita, kalau di situ lebih berat amal buruk, maka di situ kita fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kita berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Tapi wa amma man khaffat mawazinu, tapi kalau timbangan amal baik kita itu rendah, ya, ringan, artinya lebih berat amal buruknya daripada amal baiknya, maka wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka akan ditempatkan oleh Allah di neraka yang sangat panas, ya. Itu bila amal baik kita lebih ringan daripada amal buruk kita, ya. Sehingga bahwa Syekh Dzulqarnain ini mengatakan kepada al-hukamanya, apa gunanya saya menaklukkan negara Persia dan Romawi hanya bertujuan untuk memiliki kekuasaan dunia, yang mana dunia itu
hanya bersifat sementara dan akan hilang secepatnya. Maka dan juga mengatakan falaisa hadza min uluwin hilmah, dan ini bukan sesuatu yang sangat tujuan yang sangat luhur. Oleh karena itu, karena beliau bermusyawarah kepada al-hukama, kepada ahli hikmahnya, dan menyarankan ahli hikmah itu kepada Dzulqarnain dengan mengatakan safir, berangkatlah untuk perang liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah, agar supaya kamu bisa menghasilkan kekuasaan dunia dan juga di akhirat dengan memerangi li'ila'i kalimatillah, dan di situ bisa menghasilkan kekuasaan di dunia dan juga di akhirat. Dari sarannya al-hukama, saran dari ahli hikmahnya Syekh Dzulqarnain ini mengatakan bahwa niat perang untuk menaklukkan Masyriq wal Maghrib tujuannya adalah mulkud dunya wal akhirah, untuk memiliki kekuasaan dunia dan juga kekuasaan di akhirat. Itu artinya apa? Ketika kita hendak melakukan sesuatu, hendaklah di situ diniati dengan niat yang baik. Dan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu ma'aliyal umur, bahwa sesungguhnya Allah taala itu suka atau senang terhadap sesuatu yang mulia, dan juga wa yakrahu safsafaha, bahwa Allah taala tidak suka terhadap sesuatu yang hina. Artinya daunnya dari Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semuanya untuk selalu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik menurut Allah taala. Oleh karena itu ada yang mengatakan wakila fala ta'jal bi amrika wastadimu, maka jangan kau terburu-buru dalam urusan kamu, dan seharusnya wastadimhu, dan harus mudawamah, terus menerus dalam mengerjakan suatu kebaikan. Ya. Artinya apa? Harus istiqomah dalam mengerjakan suatu kebaikan, istiqomah dan himmah. Ya. Jadi ketika seorang thalibul ilmi ingin mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, di situ harus disertai dengan himmah dan istiqomahnya luar biasa. Cita-cita yang tinggi dan juga disertai dengan istiqomah, mujahadah, belajar, menjauhi rasa malas, dan juga di situ terus menerus dalam belajarnya, dan juga terus menerus dalam berjamaahnya. Maka dengan seperti ini akan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Dikatakan oleh seorang guru bahwa lazimul mutala'ah wal zama'ah tanalul uluman nafi'ah, bahwa ketika kamu selalu belajar dan berjamaah, maka niscaya engkau akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dengan seperti itu mungkin dengan jalannya kita istiqomah belajar, istiqomah sholat berjamaah, itu bisa mengantarkan kita dan bisa memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, dan ilmu yang sesuai dengan ridha oleh Allah. Memang yang sulit itu adalah istiqomah, terus menerus. Makanya ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat yang bisa menguatkan iman saya, dan wasiat itu tidak akan saya tanyakan atau belum saya tanyakan kepada orang-orang sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan, imanlah kepada Allah summastaqim, imanlah kalian kepada Allah lalu istiqomahlah. Karena istiqomah ini sangat sulit. Istiqomah itu berat, yang ringan itu adalah istirahat. Kalau istirahat itu ringan, mudah. Tidur itu mudah. Tapi istiqomah, untuk menjalani istiqomah yang luar biasa, ngaji setiap hari, setiap pagi kita ngaji, sholat tepat waktu, lalu di situ di samping itu kita zikir, dan juga di situ disertai dengan mutola'ah, itu berat.
Tapi yang ringan itu adalah istirahat. Kalau istirahat siapapun akan bisa, akan mudah. Itu. Sehingga karena apa? Karena ada yang mengatakan bahwa al-istiqomah khairun min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekaromahan. Bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah, kita istiqomah luar biasa, wiritan, belajar, membaca dzikir yang banyak, membaca la ilaha illallah, atau di situ membaca la haula wala quwata illa billah, atau juga membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, dan juga membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istiqomah, ya, itu khairun min alfi karomah. Itu lebih baik daripada 1000 kekaromahan. Ya. Kun talibal istiqomah. Dan mengatakan bahwa jadilah dirimu kepada orang yang di situ selalu mencari keistiqomahan. Ya. Sehingga dengan istiqomah yang di situ, karena apa? Karena kekaromatan itu bisa didapat dengan istiqomah. Kalau kita istiqomah, maka karomah itu akan nampak kepada diri kita. Kenapa? Karena karomah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Untuk menjadi kekasih Allah tentunya dengan selalu meminta kepada Allah, munajat kepada Allah di siang dan malam. Untuk minta kepada Allah agar hidupnya diridhai oleh Allah. Sehingga dengan istiqomah, dzikir malam, sholat berjamaah, ya, sholat tahajudnya luar biasa, dengan seperti itu akan mendapatkan suatu karomah dari Allah. Karena kekaromahan itu akan diberikan oleh Allah selagi dia itu istiqomah. Nah, karena itu marilah kita untuk selalu istiqomah dalam segala hal. Belajar kita istiqomah, semua yang kita lakukan yang baik itu selalu istiqomah. Dengan seperti itu maka kita akan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Wakila dikatakan fala tajal bi amrika, bahwa jangan kau tergesa-gesa dalam urusanmu, wastadimhu, dan istiqomahlah. Fama shalla asaka, karena tongkatmu tidak akan bisa berdiri tegak seperti tegaknya orang yang istiqomah. Itu saking istiqomah, orang yang istiqomah itu luar biasa. Itu diistilahkan dengan tongkat yang itu tidak bisa tegak sekalipun kita tancapkan tongkat itu, ya. Ini tidak seperti orang yang sangat istiqomah, hanya luar biasa. Karena istiqomah itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga dikatakan kepada Syekh Yusuf, dikatakan Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf rahimahullahu ta'ala, bahwa kunta balidan akhrajatka, bahwa Abu Hanifah ini punya murid namanya Syekh Yusuf, dan dikatakan oleh Abu Hanifah kepada murid kesayangannya Syekh Yusuf itu mengatakan, kunta balidan, wahai Syekh Yusuf, antum adalah termasuk orang yang bebel, balid, orang yang dangkal, termasuk orang yang pemikiran yang kurang tajam. Itu adalah Syekh Yusuf, santrinya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan kepada santrinya, kunta balidan, engkau wahai Syekh Yusuf, kamu mempunyai daya ingat yang lemah. Terus saran dari Imam Abu Hanifah kepada muridnya Syekh Yusuf mengatakan, akhrajatka al-muwadhawa fid darsi, kalau kamu ingin hilang rasa dangkal pikiranmu, maka istiqomahlah dan muwadhabah fid darsi, dan harus menekuni dalam belajar. Karena dengan belajar tekun, istiqomah terus menerus, maka itu akan membebaskan diri kita dari kebodohan. Dengan al-muwadhabah terus menerus, dengan sabar dan juga memerangi rasa malas kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan juga bisa melaksanakan belajar dengan baik, itu bisa melepaskan diri kita dari belenggu kebodohan.
Jadi saran dari Imam Abu Hanifah kepada Yusuf, kalau kamu ingin bebas dari kebodohan, dari ketololan, ya, bodoh yang sangat luar biasa, maka istiqomalah untuk belajar dan harus menekuni dalam sesuatu hal. Itu saran dari Imam Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf. Karena Syekh Yusuf ini dianggap kurang cerdas oleh Imam Abu Hanifah. Dan juga saran dari Imam Abu Hanifah agar selalu muwadhabah dalam belajar. Ini yang perlu kita tiru, ya, agar kita lepas dari kebodohan atau agar kita lepas dari kedangkalan pikiran kita, maka kita harus selalu muwadhabah fid darsi, harus menekuni dalam belajar. Karena tidak ada seorang yang belajar itu bodoh, tidak ada. Nah, orang yang belajar itu akan pintar, ya. Tapi orang yang selalu tidur, ya, maka ia akan mendapatkan seperti yang usahanya, ya. Karena usaha itu tidak akan mengecewakan, ya. Kalau kita sudah berusaha dengan sekuat mungkin, maka di situ akan mendapatkan hasil yang luar biasa, ya. Nah, juga dikatakan oleh seorang guru, utlub uluman wajtahid katsiran. Carilah ilmu dan di situ ijtihad, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh yang luar biasa, ya. Itu. Jadi kalau kita ingin lepas dari rasa bodoh yang kita miliki, maka hendaklah kita harus belajar, ya. Di samping belajar juga di situ harus muwadhabah, istiqomah, ya. Sekalipun sedikit, yang penting di situ istiqomah. Karena istiqomah khairun min alfi karamah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Bayangkan 1000 karamah. Istiqomah satu, istiqomah terus menerus, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi misalnya karamah bisa berjalan di atas air, dan juga di situ bisa sholat di atas daun, ya. Ini masih lebih baik istiqomah. Akan tetapi untuk bisa mendapatkan karomah itu harus melalui istiqomah. Makanya yang didahulukan adalah istiqomah. Kun thalibal istiqomah wala takun thalibal karomah. Kita dianjurkan oleh ulama untuk selalu istiqomah, untuk mencari istiqomah, dan dilarang oleh ulama untuk mencari kekaromahan. Istiqomah terus, maka di situ akan karomah akan datang sendiri. Kekeramatan akan datang sendiri yang langsung diberikan oleh Allah. Dan juga wa iyyaka wal kasal. Berhati-hatilah terhadap rasa malas. Ya. Rasa malas itu pasti ada. Rasa malas itu pasti ada, artinya pasti dimiliki oleh setiap seseorang. Ya. Namanya seorang hidup pasti memiliki rasa malas ataupun masalah pasti. Ya. Kalau ingin tidak memiliki rasa malas, maka mati. Ya. Karena dengan kita mati, maka rasa malas tidak akan menghampiri kita. Ya. Itu jalan utama kita untuk bisa menghilangkan rasa malas. Ya. Akan tetapi kalau dalam diri kita masih di situ ada rasa malas, maka saran dari seorang ulama bahwa memang malas itu adalah fa innahu syu'mun wa afatun azim. Bahwa rasa malas itu adalah sesuatu yang di situ sesuatu yang buruk dan penyakit yang sangat kronis, ya. Jadi yang penyakit yang sangat berbahaya bagi thalibul ilmi itu adalah rasa malas. Ya. Kita mau belajar malas, ya. Kita mau jamaah malas. Ini adalah penyakit afatun azimah. Penyakitnya orang mencari ilmu itu adalah rasa malas kita. Oleh karena itu maka harus kita perangi rasa malas itu dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan niat yang baik. Tujuan kita berangkat dari rumah adalah mencari ilmu, ya. Jangan sampai kita itu dikalahkan dengan rasa malas. Kita mau jamaah malas, kita mau makan malas, tidak mungkin, ya. Kalau makan mungkin kita bersegera, ya. Akan tetapi
Kalau kita disuruh sholat jamaah, disuruh untuk belajar, maka rasa malas akan timbul kepada diri kita. Itu adalah penyakitnya thalibul ilmi. Karena itu adalah godaan setan. Karena dengan rasa malas itu akan menggoda kepada kita sehingga kita tidak bisa istiqomah, tidak bisa belajar, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat malam. Itu. Karena dengan istiqomah maka itu akan bisa mendapatkan kita barokah. Dengan kita istiqomah sholat malam, meminta kepada Allah, dimudahkan kita dalam mencari ilmu, maka di situ Allah Ta'ala akan cepat mengijabahi doa kita. Maka penyakitnya orang yang mencari ilmu diantaranya adalah rasa malas. Hati-hati dengan al-kasal. Hati-hati dengan rasa malas yang ketika menyelimuti diri kita ketika hendak melaksanakan perbuatan yang baik. Ya. Karena memang penyakit yang sangat kronis, wa afatun azim. Jadi penyakit yang sangat kronis pada diri manusia itu bukan penyakit yang lain. Yaitu adalah penyakit malas. Ya. Karena kalau sudah orang itu malas, maka dia itu akan tidak mau sholat, malas. Ya. Mau nikah, malas. Ya. Ya. Mau nikah malas. Ya. Itu. Maka hati-hati dengan rasa malas yang ketika rasa malas itu ada dalam diri kita. Karena rasa malas itu suatu penyakit yang sangat berbahaya. Dan juga dikatakan oleh Syekh Abu Nasr Sifar Al-Ansari bila mengatakan kepada dirinya sendiri, ya nafsi, la turhi anil amal. Wahai jiwaku, jangan engkau itu selalu menunda-nunda dalam melaksanakan kebaikan. Menunda kebaikan itu adalah gangguan dari setan. Artinya apa? Ketika kita sudah ingin melaksanakan kebaikan, maka hendaklah kita langsung kerjakan. Jangan sampai kita menunda-nunda. Wa kullu dhi amalin fil khairi muqtabad. Karena setiap orang yang di situ melaksanakan kebaikan, maka itu akan diberkahi, ya, disenangi. Setiap orang yang di situ melaksanakan suatu kebaikan. Akan tetapi setiap orang yang di situ memiliki rasa malas, maka wa fi bala'in masyukmin. Jadi ada dua perkara yang di situ dimiliki oleh seseorang yang di situ mempunyai rasa malas yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah dia itu terkena penyakit malas, dan dia itu juga mempunyai bala, yaitu balanya malas. Dengan malas orang itu akan tidak mau mengerjakan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena sudah malas. Memang penyakit yang sangat berbahaya itu kita malas. Coba kita bayangkan ketika kita mau sholat dan di situ ada rasa malas menghampiri kepada kita. Ya. Maka langkah kita untuk melangkahkan kaki itu sangat berat. Ketika kita sudah dibangunkan di tengah malam, jam 3 malam, kita disuruh untuk sholat tahajud, mata sangat berat untuk kita buka. Ya. Itu adalah diantara sifat-sifat malas. Oleh karena itu kita harus selalu mujahadah yang luar biasa, ya, muwadhabah, dan harus juga mudawamah, harus menekuni dalam belajar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ya. Karena ilmu itu akan bisa kita dapatkan dengan cara kita istiqomah dan juga kita belajar. Nah, itu. Jadi harus selalu istiqomah. Ya. Jadi memang diceritakan bahwa Imam Nawawi, ya, yang punya karangannya sudah banyak, ya, itu masih sekalipun beliau itu tidak nikah, ya. Jadi Imam Nawawi itu tidak menikah. Ya. Jadi Imam Nawawi itu tidak beristri. Artinya apa? Imam Nawawi fokus dalam mencari ilmu.
istiqomah, mudawamah, itu adalah Imam Nawawi yang di situ bisa menghasilkan beberapa kitab yang bisa kita nikmati sekarang. Maka diceritakan bahwa ketika ditanyakan kepada Imam Nawawi, ya, limada tatajawwaj, karena ada seorang yang disebut mengatakan kepada Imam Nawawi, kenapa kamu tidak mau beristri wahai Imam Nawawi? Imam Nawawi mengatakan, fa'ajaba yamutul ilmu baina fakhdain nisa. Imam Nawawi mengatakan bahwa ilmu itu akan mati, atau ilmu, untuk mencari ilmu akan, semangat kita akan lemah ketika sudah berada baina fakhdain nisa, berada di antara pahanya seorang perempuan. Jadi ilmu menurut Imam Nawawi ketika sudah kita menikah, maka di situ semangat untuk belajar, maka itu akan melemah. Ketika sudah kita berada baina fakhdain nisa, di antara dua pahanya perempuan, entah di situ ada apa. Itu sehingga Imam Nawawi tidak menginginkan untuk menikah. Itu kan khawatir bisa menikmati baina fakhdain nisa, yang di situ bisa melemahkan kita untuk belajar. Tapi beda dengan Imam Suyuti. Imam Suyuti yang karangannya juga banyak mengatakan bahwa Su'ila As-Suyuti lima anta tatajawwaj. Imam Suyuti ketika ditanyakan, wahai Imam Suyuti, kenapa kamu kok menikah tidak sama dengan Imam Nawawi? Imam Nawawi tidak pernah menikah. Karangannya banyak. Ketika ditanyakan kepada Imam Suyuti, fa'ajaba indi ya'ishul ilmu baina fakhdain nisa. Beda, prinsipnya beda. Kalau Imam Suyuti ketika menikah, maka ilmu itu akan hidup. Ya'ishul ilmu akan hidup baina fakhdain nisa. Ilmu akan hidup ketika berada di antara baina fakhdain nisa. Akan lebih semangat, itu Imam Suyuti. Dan kita bisa tiru, kita memilih untuk Imam Nawawi ataupun Imam Suyuti. Kita tidak mau untuk menikah misalnya, tapi fokus belajar. Kenapa? Saya ikut Imam Nawawi bahwa yamutul ilmu baina fakhdain nisa. Satunya mengatakan, enggak, saya tetap ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi tetap ikut Imam Suyuti. Imam Suyuti itu menikah tapi tetap karangannya, kitabnya tambah banyak. Karena Imam Suyuti mengatakan bahwa ya'ishul ilmu akan hidup ketika berada baina fakhdain nisa, ketika berada di antara itunya. Oleh karena itu, tapi yang lebih baik itu adalah menikah. Di samping kita mencari ilmu, dan di situ kita harus menikah, meniru dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan menikah kita separuh iman kita itu akan sempurna. Kalau kamu ingin seperti Imam Nawawi tidak mau beristri, ya monggo, bisa dilaksanakan, tidak masalah, dengan berlandasan bahwa yamutul ilmu baina fakhidin nisa. Ilmu akan mati, akan tidak ada kesemangatan dalam mencari ilmu kalau sudah beristri. Ketika belajar, misalnya ketika belajar muthala'ah, tengah malam sarungnya ditarik oleh istrinya, sudah malas belajarnya. Itu pandangan Imam Nawawi, sehingga Imam Nawawi itu tidak mau beristri. Ketika kita sholat malam meminta kepada Allah, sarung kita ditarik oleh istri kita misalnya, akhirnya nggak jadi belajar. Baru di situ membuka kitab, membaca muqaddimah, tawassul kepada musannifnya, baru di situ bajunya ditarik oleh istrinya, sehingga tidak bisa untuk belajar. Yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi hal seperti ini. Makanya Imam Nawawi mengatakan yamutul ilmu itu akan mati, akan tidak ada kesemangatan dalam diri kita kalau kita sudah baina fakhdain nisa, bisa merasakan antara baina fakhdain nisa. Tapi kalau kita ingin mengikuti prinsipnya Imam Suyuti, maka harus menikah. Dan juga menjadi seorang perempuan harus tahu kalau memang suaminya dalam belajar, jangan sampai sarungnya ditarik.
ketika suaminya fokus dalam ibadah, ya, jangan bajunya ditarik, ya. Itu akan menggagalkan fokusnya seorang suami untuk beribadah, ya. Sekalipun buka kitab mungkin yang terbayang ya hal seperti itu, ya. Makanya seorang perempuan itu harus paham terhadap kondisi bila memang suaminya itu belajar misalnya mutolaah atau deras Al-Quran, membaca Al-Quran, itu harus tahu diri, ya. Oh, harus paham seperti itu. Makanya Imam Nawawi mengkhawatirkan hal seperti itu, khawatir Imam Nawawi sehingga beliau itu tidak menikah. Ya mungkin antum bisa memilih antara dua ini, bisa menikah ataupun menurut Imam Nawawi atau ikut versinya Imam Suyuti. Yang penting ketika Imam Suyuti ketika kita menikah, ilmu itu akan hidup, semangatnya luar biasa. Ya. Misalnya ada Arpad punya istri yang sangat cantik misalnya. Ya. Dan juga di situ mendukung istrinya ini kepada Arpad dalam belajarnya, mudzakarahnya, deres Al-Qur'annya. Nah, ini yang bagus. Ya. Ya. Jadi seorang perempuan pun juga harus paham ketika Arpad misalnya masih belajar, ditunggu. Sekalipun sampai jam 2 malam tetap harus ditunggu. Itu. Makanya Imam Suyuti di situ tetap masih memilih untuk beristri karena ilmu akan bisa hidup, ya. Ilmu akan bisa semangat ketika kita menikah, ya. Bukan berarti saya mengajarkan besok pas nikah kapi, ya. Tidak, tetap, ya. Yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokahnya Imam Suyuti dan Imam Nawawi, dan juga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Al-hadini Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.